Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah tentang agribisnis syariah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis kasus budaya ternak unggas dalam hal pembiayaan. Baik, Nanda sekalian, budaya ternak unggas budaya ternak unggas itu memerlukan beberapa pembiayaan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tentu di dalam pembiayaan ini diupayakan seorang muslim yang bergerak dalam bidang budidaya ternak unggas ini itu mengupayakan agar biaya atau modal yang akan digunakan itu sedapat mungkin terhindar dari riba karena riba ini tentu sesuatu yang dilarang di dalam agama kita Saya kira sekarang sudah ada banyak pembiayaan yang bisa kita jadikan sebagai sumber pembiayaan Sudah ada bank syariah yang bisa menjadi pilihan sekalipun mungkin dalam praktiknya belum sepenuhnya, tetapi paling tidak di dalam pengelolaan bank ini itu sudah melabeli diri dengan syariah. Nah, oleh karena itulah yang pertama tentu kalau itu modal berasal dari luar, bukan modal sendiri, terutama ketika kita berhubungan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank, tentu hindari kalau bisa bank konvensional. Carilah yang pembiayaan berasal dari bank syariah. Sekarang ada bank mandiri syariah ada BSI syariah, ada BNI syariah dan sekarang ada namanya bank syariah kedaerahan itu ada Kalau kita di Sulsel ini ada bank Sulsel syariah. Nah itu. Lalu Anda sekalian, jenis pembiayaan apa saja yang akan kita biayai? Yang pertama tentu ada namanya biaya investasi. Nah, biaya investasi ini adalah biaya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana usaha yang akan kita lakukan. Misalnya apa saja itu yang akan kita biayai. Tentu yang pertama ada kandang sendiri. Di sini ada kandang starter tentu nanti luasnya sesuai dengan kapasitas berapa ekor yang akan kita pelihara, dan itu ada teorinya berapa per meter, misalnya berapa ekor per meter. Kemudian ada kandang masa grower kandang masa grower. Jadi kandang yang dipersiapkan untuk ayam yang berusia muda yang belum, jadi berada antara masa starter dengan masa layar atau petelur. Kemudian ada kandang masa layar ini yang dibiayai. Tentu di sini kandangnya ini ada yang dibuat dalam bentuk baterai kotak-kotak biasanya berisi 2 ekor atau 1 ekor dalam satu kotak yang tergantung dari besar kotaknya. Kemudian ada kandang naungannya ada kandang naungan, karena baterai ini kan kandang yang disusung berada di dalam kandang naungan. Kemudian tentu kita membutuhkan gudang gudang ini nanti akan digunakan untuk menyimpan
perlengkapan ya, peralatan, bisa juga gudang yang digunakan untuk tempat pakan dan ya tempat mungkin menyimpan alat-alat lain ya, seperti mixer ya, mungkin gerobak ya, mungkin skop dan seterusnya. Kemudian kalau ya biasanya kita membutuhkan rumah jaga. Nah, inilah beberapa biaya investasi berupa kandang, tetapi ada juga pembiayaan investasi berupa peralatannya, misalnya tempat pakan ayam ya, untuk masa starter, tempat minum ayam untuk masa starter ya, tempat pakan ayam grower ya, baik yang otomatis maupun yang non otomatis. Kemudian ada tempat minum ayam ya, grower ya, termasuk yang membutuhkan pembiayaan peralatan adalah tempat pakan ya, termasuk tempat minum. Mungkin juga nanti kita akan membutuhkan mixer, yaitu alat yang digunakan untuk mencampur pakan ya, atau barangkali kita juga butuh nanti ada namanya sprayer ya. Sprayer ini digunakan untuk terutama untuk ya membasmi atau melakukan desinfektan atau pembersihan ya, hama penyakit, bibit-bibit penyakit. Jadi digunakan untuk menyiram kandangnya. Kemudian tentu biasanya kita membutuhkan skop yang digunakan ya, apakah untuk mencampur pakan ya, kalau misalnya dilakukan secara manual, atau digunakan untuk keperluan lain ya, misalnya untuk meratakan liter kandang ya dan sebagainya, atau mungkin juga kita butuh lubang apa segala macam. Nah, di samping itu ada alat yang namanya egg tray ya. Egg tray ini adalah alat untuk menyimpan telur ya. Kemudian kita butuh pemanas ya, untuk memberi kehangatan kepada anak ayam atau starter ya, sebagai pengganti induk ya. Kemudian ada brooder house-nya ya, brooder house. Jadi ini brooder house ini adalah tempat di mana kita memelihara ayam yang baru tiba ya, atau DOC sampai pada umur tertentu. Kemudian ya ada selang dan regulator, ini hubungannya dengan pemanas ya, pemanas. Kemudian kita butuh mungkin kendaraan operasional ya. Di samping itu ada instalasi listrik yang perlu dipersiapkan untuk kandang, untuk kantor ya. Kemudian ya, kalau untuk ayam petelur itu kita memerlukan juga debikir. Debikir itu alat yang digunakan untuk memotong paruh ayam pada waktu-waktu umur akhir starter. Nah, gunanya ini untuk mencegah agar ayam kita itu tidak terjadi kanibal, saling mematuk ya, antara satu dengan yang lain, karena itu bisa mengakibatkan kematian pada ayam yang saling mematuk itu. Kemudian barangkali untuk mendinginkan ruangan kandang kita butuh kipas angin ya. Kemudian ada tirai kandang ya, tirai kandang. Kemudian kita mungkin juga membutuhkan timbangan. Nah, itu beberapa peralatan yang mesti dibiayai dan termasuk biaya investasi. Lalu ada biaya operasional ya yang diperlukan. Jadi biaya yang digunakan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Apa-apa itu yang termasuk dalam biaya operasional, diantaranya adalah ya biaya pembelian bibit DOC ya, atau DOL chick. Nah, itu masuk biaya operasional ya, berapa nilainya ya tergantung dari
harga pada saat dimana kita mau membeli, karena ini biasanya juga berfluktuasi, ada masanya agak tinggi, ada masanya rendah. Kemudian tentu pakan atau ransum starter, ya, yaitu pakan yang dikhususkan digunakan untuk ayam yang berumur starter atau berumur kecil, masa kecil, ya. Kemudian ada ransum grower, yaitu ransum yang digunakan untuk memberi pakan kepada ayam yang sudah berumur muda, ya. Nah, kemudian yang terakhir ada ransum layer, yaitu ransum yang digunakan untuk memberikan pakan kepada ayam yang sudah bertelur. Nah, biaya operasional termasuk di dalamnya ada obat-obatan atau vaksin, ya, atau vaksin, termasuk biasanya kita membutuhkan liter, ya, berupa dedak kasar, dedak padi, ya, atau mungkin bukan padi, bisa serbuk gergaji, ya, gunakan liter, yaitu pengalas kandang. Nah, kemudian tentu termasuk upah pekerja, itu masuk biaya operasional, upah pekerja, ya, jadi tenaga harian yang kita butuhkan untuk melakukan tugas sehari-hari di tempat usaha kita, yaitu di kandang. Kemudian, ya, di samping itu karena kita menggunakan listrik, biasanya kita harus membiayai juga tagihan listriknya. Jadi itu masuk biaya operasional, ya. Kemudian biasanya kita membutuhkan pengangkutan, ya, sehingga ada biaya operasional untuk transportasi. Nah, itu. Kemudian ada biaya tetap yang pada usaha yang petelur, ya, termasuk biaya penyusutan, ya, dan biaya pajak. Jadi biaya penyusutan ini, ya, biaya yang harus dikeluarkan per tahun misalnya atau per siklus, ya, setelah menghitung semua biaya investasi dan lama penggunaannya, ya, jadi berapa lama digunakan. Jadi biasanya untuk mendapatkan biaya penyusutan ini, jadi biaya investasi awal dikurangi dengan nilai akhir dari biaya investasi itu, kemudian dibagi dengan umur efisiensinya, artinya berapa tahun kita gunakan, ya. Jadi misalnya 10 tahun, berarti dibagi 10 tahun. Nah, katakanlah ada sebuah alat yang kita beli pertama 10 juta. Setelah kita pakai selama 10 tahun, nilainya tinggal misalnya 5 juta. Jadi 10 juta dikurangi 5 juta dibagi dengan lamanya digunakan, yaitu 10 tahun, itulah biaya investasinya, ya. Biaya penyusutannya dari alat itu, termasuk bangunan, ya. Termasuk bangunan. Jadi kalau misalnya biaya penyusutan bangunan, ya, berapa investasi awal yang kita tanamkan pada bangunan itu, kemudian 10 tahun yang akan datang misalnya berapa berapa nilai akhirnya, lalu kita perkurangkan antara biaya awal dengan biaya akhir dibagi dengan lamanya kita gunakan, maka itulah harus keluar biaya penyusutannya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada pajak bumi bangunan atau PBB, ya. Jadi pajak ini tentu akan kita bayar, termasuk luas area lahannya itu dipajak biasanya. Kemudian termasuk biaya bangunannya, ya. Jadi biasanya dihitung itu, kemudian ditetapkan oleh pemerintah berapa yang kita harus bayar pajak bumi bangunan atau PBB-nya itu. Jadi secara umum kalau kita lihat pembiayaan pada agribisnis ayam petelur itu ada 3 garis besarnya, ya. Yang pertama adalah biaya investasi, yang kedua biaya operasional, kemudian yang ketiga adalah biaya tetap. Nah, itu. Jadi anak-anak sekalian, itulah beberapa, ya,
yang menyangkut tentang pembiayaan. Kemudian ya tentu ada penerimaan ya. Penerimaan ini adalah jumlah produksi yang kita hasilkan dikali dengan harga persatuan produksi kita. Itulah penerimaannya. Ya. Kemudian tentu ada pendapatan. Ada pendapatan yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya, total biaya yang kita keluarkan, maka itulah pendapatan yang kita peroleh. Nah, selanjutnya tentu kita ingin mengetahui bagaimana kelayakannya itu. Jadi kalau kita punya usaha, mau kita tahu apakah ini masih bagus dilanjutkan atau tidak, maka harus ada analisis kelayakan. Jadi analisis kelayakan ini banyak yang bisa kita gunakan ya. Bisa menggunakan BC ratio, bisa menggunakan SC ratio, bisa menggunakan IRR ya, dan sebagainya ya. Jadi itu. Nah, itulah beberapa kebutuhan pembiayaan kita terhadap usaha ternak unggas, terutama ternak petelur. Nah, tugas Ananda, saya minta agar Ananda membuat ya contoh kasus pembiayaan dari ternak, bukan ternak, kalau tadi yang saya sampaikan ternak telur, sekarang ternak ayam pedaging broiler ya. Nanti dikumpul dan dikumpul bersama dengan catatannya hari ini ya. Kemudian ditambah dengan tugas membuat analisis biaya ya secara syar'i, karena saya katakan tadi pembiayaannya itu harus didasarkan pada sumber pembiayaan syariah. Itu nanti dikumpul bersama dengan catatannya hari ini. Saya beri waktu ya mungkin sekitar 2-3 hari sudah harus terkumpul tugasnya. Saya kira demikian Nanda sekalian. Ya, saya akhiri. Nasrun min Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.